Hai semuanya, balik lagi bareng aku. Kali ini aku mau bacain cerpen selanjutnya. Tapi sebelum itu, like dulu sebagai uang parkirnya. Dan jangan lupa komen dan subscribe juga ya. Oke deh, tanpa basa-basi langsung aja aku bakal bacain cerpen yang berjudul Jangan Sampai Menyerah, karya Senja Malika. Seseorang itu bertanya padaku, "Dek, apa yang membuat hidupmu bahagia?" Aku tertegun, memandang sekilas sosok laki-laki yang usianya sangat jauh dariku. Tersenyum, meminta laki-laki itu untuk duduk di sebelahku. Aku memesankan 1 piring nasi goreng lengkap dengan es teh manis untuknya. Dia makan dengan lahap, sangat lahap. Aku hampir tidak percaya karena dia menghabiskan makanan itu dengan cepat. "Kakek mau kemana?" Dengan hati-hati, aku mulai membuka pembicaraan. Laki-laki yang aku sebut kakek tersebut sontak mengalihkan pandangannya padaku. Beliau dengan cepat melepaskan sedotan dari mulutnya. Laki-laki itu memandangku dengan pandangan yang sangat misterius, membuatku menelan ludah beberapa kali. Jika aku lihat lebih detail lagi, sorot mata yang terlihat lelah itu sebenarnya sangat teduh. Kenapa bertanya? "Kamu mau saya membayar makanan yang sudah saya makan?" Sorot mata itu seketika berubah menjadi was-was. Bukan seperti itu, Kek." Aku langsung menenangkannya. Setelah beberapa menit, aku bertanya tentangnya. Yang kulakukan dengan susah payah agar beliau tidak salah paham lagi. Akhirnya, beliau sedikit demi sedikit bercerita. Beberapa kali beliau menitikkan air mata. Begitu juga denganku. Aku bahkan sempat merengkuhnya dan kita sama-sama menangis saat itu. "Kamu belum menjawab pertanyaan tadi." Aku menautkan alis mendengar itu. "Apa yang membuat hidupmu bahagia?" Lelaki itu kembali mengulang pertanyaannya. Aku terdiam cukup lama, memikirkan sekiranya apa yang akan menjadi jawabanku. Karena jujur, keadaanku saat ini sangat tidak begitu baik. Aku hampir tidak sanggup menanggung apa yang terjadi pada diriku. Tentang semua yang menimpa di hidupku, entah itu masalah keluarga, perekonomian, pekerjaan, bahkan ditambah lagi teman-temanku yang aku pikir mereka bisa aku andalkan, malah menjauh saat keadaanku seperti sekarang. Tidak ada, aku ingin menyerah. Kalimat itu dengan sempurna dan tanpa aba-aba melesat begitu saja. Bagiku, ini sangat tidak adil. Tuhan memberikan aku begitu banyak cobaan yang aku sendiri tidak bisa menjalaninya. Aku melihat lelaki parubaya itu menatapku tanpa ekspresi. "Kakek tahu, hidupku rasanya hancur, Kek. Semua kebahagiaan yang aku punya lenyap seketika. Tuhan mengambil semuanya dariku." Lanjutku. Yang tanpa aku sadari, aku mulai terperangkap untuk bercerita. Aku masih melihat beliau tanpa ekspresi, memandangku dengan sorot mata yang aku sama sekali tidak tahu artinya itu. Aku melihat napasnya sangat teratur. Dia terbatuk beberapa kali sebelum akhirnya tanganku dibawa ke dalam genggamannya. Lalu, apa yang terjadi dengan saya? Aku kembali termenung saat mendengar kalimat itu. Saya hidup tanpa tujuan, tanpa arah yang jelas. Hanya bisa berjalan dari tempat satu ke tempat lainnya.
Bahkan makan seperti tadi pun, saya baru merasakannya lagi setelah sekian lama. Lelaki parubaya itu tersenyum simpul. Keluarga saya sudah tidak ada. Anak, saya tidak punya. Tempat tinggal, saya entah di mana. Saya hidup seperti ini setiap hari. Berjalan tanpa arah dan tujuan. Menengadahkan tangan pada setiap orang yang saya temui di jalan. Meminta belas kasihan mereka. Lanjutnya. Kini beliau memandangku dengan tajam. Kamu tahu kenapa saya tidak berpikir untuk menyerah dengan hidup seperti ini? Beliau membelai rambutku. Karena saya yakin Tuhan selalu bersama saya. Lanjutnya, dihiasi dengan senyuman simpul. Dek, saya tidak tahu seberat apa kamu merasakan masalah di hidupmu. Saya tidak tahu atas rasa kesanggupanmu dalam menerima masalah di hidupmu. Bahkan saya tidak tahu sesakit apa dan seberat apa masalah yang sekarang menimpamu. Saya tidak akan menyebutkan kalau masalah yang saya hadapi lebih berat dari yang kamu hadapi. Saya tidak akan menyebutkan kalau saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Karena semua itu berbeda. Takaran kesabaran seseorang, takaran kesanggupan seseorang, bahkan takaran keimanan seseorang tak pernah sama, Dek. Tubuhku terasa lemas. Aku mencoba mencerna apa yang dikatakan lelaki parubaya barusan. Jika kamu merasa lelah, tak apa. Itu bukti kalau kamu manusia. Jika kamu merasa capek, tak apa, karena kita bukan Tuhan. Satu yang harus kamu ingat, Dek. Selelah apapun kamu, secapek apapun kamu, seberat apapun masalahmu, jangan pernah tanamkan rasa ingin menyerah di dirimu. Karena tangan Tuhan tidak akan pernah berhenti terulur. Tuhan tidak akan membiarkan hambanya menghadapi kesulitan secara bertubi-tubi. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hambanya larut dalam kesengsaraan. Tuhan tidak sekejam itu. Aku tidak berhenti mengeluarkan air mata. Dadaku terasa sakit. Bahkan sangat sesak. Tuhan, aku bersalah. Aku sudah menyalahkanmu. Kataku lirih. Aku melihat lelaki parubaya tersebut menjauh dariku. Punggungnya terlihat sudah tidak tegap lagi. Beliau melangkah dengan tenang, dibantu dengan satu tongkat untuk menopang tubuhnya. Kamu boleh lelah, tapi tidak untuk menyerah. Kalimat itu terngiang kembali di telingaku. Aku tidak ingat kapan tepatnya lelaki parubaya itu berbisik. Tapi kalimat itu seakan menggetarkan hatiku. Dengan susah payah, aku segera berdiri. Useka air mataku, berusaha terlihat tegar kembali, meyakinkan hati agar semuanya akan baik-baik saja. Meyakinkan hati jika aku masih mempunyai Tuhan. Senja Malika, 22 Oktober 2020.